Dan alhamdulillah dengan diketemukannya Na Eril, akhirnya kebodohan dan kebohongan para dukun akhirnya terbongkar. Sesuai dengan sabda Nabi tadi apa? Laisu bisyai'in. Mereka itu para dukun tak satu pun ada yang benar. Ini Rasul yang menyebutkan. Jadi ini rumus buat kaum muslimin. Rasul menyebutkan bahwa ucapan dukun, ucapan paranormal, ucapan tukang ramal itu, mereka itu berbohong. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Ustadz, bagaimana tanggapan antum mengenai masalah yang sedang viral, yaitu tentang para dukun yang meramal tentang keberadaan Eril, anaknya Pak Gubernur. Mereka mengatakan Eril itu masih hidup katanya. Ada yang mengatakan diasuh oleh makhluk halus. Ada juga yang mengatakan Eril itu sedang berada di satu kampung. Intinya mereka mengatakan Eril masih hidup. Bagaimana menurut pandangan Islam tentang menebak-nebak perkara tersebut? Begini ya, kami ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, jangan pernah sekali-kali umat Islam itu percaya dengan ucapan dukun, percaya dengan ucapan tukang ramal, percaya dengan ucapan paranormal, dan saudara-saudaranya yang lain ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ucapan dukun itu tak satu pun ada yang benar. Itu Rasul yang menyebutkan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun 'anil kuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang mengenai dukun. Faqala, beliau menjawab, laisu bisyai'in. Mereka itu para dukun tak satu pun ada yang benar. Ini Rasul yang menyebutkan. Jadi ini rumus buat kaum muslimin. Rasul menyebutkan bahwa ucapan dukun, ucapan paranormal, ucapan tukang ramal itu, mereka itu berbohong. Kemudian mereka para sahabat bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, innahum yuhadithuna ahyanan bisyai'in. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka para dukun mengatakan sesuatu kepada kami dan terkadang fayakuna haqqan, dan terkadang perkataan mereka itu benar kata mereka. Kemudian kata Rasul apa? Tilkal kalimatu haqqan yakhtafuhal jinniyu. Jadi kata Rasul, kalimat tersebut adalah kebenaran yang dicuri dari jin. Kemudian jin menyampaikan kepada sekutunya yaitu para dukun, fayakhlituna ma'aha mi'ata kadzbatin. Dan si dukun itu mencampur kebenaran tersebut dengan 100 kebohongan ya. Jadi dulu setan itu atau jin bisa mencuri berita ke langit ya, sebelum mereka dipanah oleh panah-panah dari api oleh malaikat. Itu dulu bisa mencuri kebenaran, kemudian disampaikan kepada para dukun, dan dukun menyampaikan kebenaran tersebut dicampuri dengan 100 kebohongan. Itu dulu. Sekarang sudah tidak bisa lagi ya. Jadi jika ada orang mengatakan sekarang itu Eril masih hidup, diasuh oleh makhluk halus, kemudian sekarang sedang berada di satu kampung, di rumahnya satu penduduk, itu dusta, jangan dipercaya ya. Jangankan dukun atau tukang ramal ya, Nabi saja dulu itu istrinya pernah hilang kalung atau gelangnya ya. Itu kejadiannya ba'da Isya. Kemudian dicari oleh seluruh sahabat dari ba'da Isya sampai menjelang subuh tidak ketemu ya. Kemudian ketemu kalung tersebut ketika waktu duha. Ternyata ada di bawah dekapan unta ya. Si unta kan mendekam tuh. Ketika unta itu bangkit mencari makan, ternyata ada di bawah dekapan unta. Padahal itu sahabat. Kenapa mereka tidak bisa menemukan kalung yang hilang? Padahal itu Rasulullah. Kemudian mereka itu para sahabat yang luar biasa ya. Tetapi kenapa mereka tidak bisa menemukan? Karena mungkin kalung itu perkara yang gaib yang tidak mereka ketahui ya. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat ya. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan ini yang menarik, beberapa jam yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa Na Eril itu yang semoga Allah merahmatinya, beliau itu ketemu sekarang di salah satu bendungan di daerah tersebut ya. Ada yang mengatakan diketemukan oleh
seorang guru, ada yang mengatakan ketemu oleh beberapa tim SAR dan yang lainnya. Intinya Nak Eril sudah ketemu di salah satu bendungan. Dan alhamdulillah dengan diketemukannya Nak Eril, akhirnya kebodohan dan kebohongan para dukun akhirnya terbongkar. Sesuai dengan sabda Nabi tadi apa? Jadi sebenarnya perkataan mereka itu dusta, bohong ya. Mereka pingin ada yang manggil, pingin terkenal juga bahwa ini loh menurut terawangan kami itu dusta, jangan dipercaya ya. Dan perlu diketahui oleh para dukun bahwa upah dari hasil menjadi seorang dukun itu hukumnya haram ya. Nabi mengatakan apa? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thaminal qalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahini. Salah satunya yang dilarang mengambil upah itu dari upah menjadi seorang dukun atau tukang ramal ya. Jadi umat Islam jangan percaya dengan ucapan-ucapan dukun tersebut.